Ini masih soal Kak Dina. Jadi ini part 2 dari video sebelumnya. Jadi Rek, beberapa tahun berlalu Kak Dina memang jarang sekali untuk pulang kampung ke rumah kakek dan neneknya. Dan kali itu Kak Dina ini pulang kampung ke rumah kakek dan neneknya sudah bersama dengan suaminya. Jadi Kak Dina ini sudah menikah. Nah, jadi Rek, waktu itu memang kedua orang tuanya Kak Dina ini tadi berhalangan untuk pulang kampung. Jadi Kak Dina ini memutuskan untuk pulang kampung bersama suaminya. Nah, ketika Kak Dina ini nyampe di desa itu tadi, Kak Dina ini lupa-lupa ingat. Tapi sebenarnya itu kayak masih ingat gitu loh, tapi kayak nggak yakin gitu di hatinya. Nah, karena memang Kak Dina ini penunjuk jalannya, suaminya kan belum pernah nih ke desanya kakek neneknya Kak Dina. Nah, akhirnya Kak Dina inilah yang jadi tolak ukurnya suaminya. Yang jadi Google Maps-nya ini ya Kak Dina ini tadi. Nah, Kak Dina ini ketika dari satu belokan harusnya sudah sampai ke rumah nenek kakeknya, Kak Dina ini kayak kebingungan gitu loh. Kan harusnya belok sini, kenapa kok nyampe sini kejauhan? Ketika balik lagi itu tuh kebablasan lagi gitu, kelebihan lagi jalannya. Nah, diteruskan lagi jalannya, masih kurang. Nah, ketika sudah melewati gang itu kayak udah bener lah, habis ini satu belokan lagi tuh nyampe rumah kakek nenekku, tapi tuh kayak masih jauh lagi gitu loh, kayak masih kurang jauh. Nah, ketika diteruskan jalannya itu tuh kayak kelewatan. Jadi suaminya Kak Dina ini emosi lah, kamu sebenarnya tahu nggak sih rumahnya, kamu sebenarnya masih inget nggak sih jalannya? Nah, dengan tegas dan lantang Kak Dina ini tadi bilang, aku masih inget dan ini persis banget jalannya, tapi kok kita dimuter-muterkan aja sih ya. Nah, akhirnya Kak Dina memutuskan untuk berhenti di salah satu warung yang bener-bener itu di pinggir jalan, dan kanan kirinya itu bener-bener kayak pekarangan kosong gitu loh. Ya bisa dibilang hutan kecil sih ya, kayak pekarangannya itu agak lumayan luas gitu loh. Nah, jadi Kak Dina itu memutuskan untuk turun di warung tersebut. Nah, ketika Kak Dina ini tadi masuk ke dalam warung itu, Kak Dina itu kayak ngerasa aneh gitu loh. Ini yang jual kok diem, yang beli ini kok ya diem, kok nggak ada yang ngobrol. Tapi seakan-akan mereka ini saling komunikasi, tapi mereka diem, bener-bener nggak ada suara apapun. Nah, ketika Kak Dina ini memanggil ibu warungnya, mau nanya kan alamat rumah kakek dan neneknya, baru ngomong, Bu, semua mata tertuju ke Kak Dina. Oh ya Kak, pedih ya, saya kayak kita baru manggil, Bu, terus semua orang itu ngelihatin gitu loh. Ya penjualnya menatap Kak Dina, beberapa pembeli itu juga menatap Kak Dina. Jadi Kak Dina ini kayak canggung gitu loh waktu itu. Nah, Kak Dina ini tetap menanyakan alamat rumah kakek dan neneknya. Dan penjual itu bener-bener kayak diem, gak ngomong apapun. Dan tatapan mereka itu seperti kayak tatapan tajam gitu loh. Dan semua yang ada di situ mukanya itu kayak pucat gitu ya. Kak Dina itu kayak cepet-cepet keluar dari warung itu tadi dan kayak langsung pamitan, terima kasih Bu, monggo, langsung keluar dari warung itu tadi. Setelah berpamitan itu tadi, Kak Dina langsung masuk ke dalam mobilnya. Baru menutup pintu mobilnya, Kak Dina belum sempat menceritakan kejadian yang dialami ke suaminya. Ketika Kak Dina melihat warung itu tadi ternyata itu tadi nggak ada, Rek. Dan suaminya ini juga heran, kamu habis dari mana? Ini tuh hutan, kenapa kamu turun tiba-tiba dan tiba-tiba itu ngilang, terus tiba-tiba balik gitu aja? Kamu dari mana sih? Nah, belum selesai shocknya Kak Dina itu tadi melihat warung itu tadi hilang, suaminya tuh udah nanyain seperti itu. Dan Kak Dina itu benar-benar terdiam di situ, cuma bisa ngomong, ayo cepet segera pergi dari sini. Itu aja yang diomongin Kak Dina ke suaminya. Nah, jadi akhirnya mereka berdua ini tadi memutuskan untuk keluar saja dari desa itu tadi, karena hari pun sudah menjelang malam, jadi kayak pergantian dari sore ke malam gitu loh. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke rumah salah satu kepala desa yang terdekat di situ dan meminta bantuan untuk menghubungi kakek dan neneknya Kak Nina ini tadi. Akhirnya suaminya Kak Nina ini tadi memutuskan untuk tidak lagi masuk ke dalam desa itu tadi. Kalau pengen ketemu kakek dan neneknya, lebih baik kakek dan neneknya aja yang nyamperin kita. Jadi kayak mereka itu memutuskan untuk menyewa sebuah rumah dan udah stay di situ aja. Kita istirahat di situ aja. Soalnya salah satu kepala desa itu tadi memanggilkan nenek dan kakeknya. Mereka bertemu di rumah yang disewa suaminya. Sangat effort banget gak sih untuk masuk ke dalam desa itu? Yang asli orang situ itu ibunya Kak Dina. Kak Dina ini memang dari lahir dan besar itu tidak pernah di desa itu. Serem banget gak sih kalau kayak gitu? Thank you, see you in the next videos.